bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita semua sehat, kita semua dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, amin. Tidak terasa 1 tahun ini, 2020 sudah hampir berlalu, tinggal 1 bulan lagi saudara. Kita percaya kalau hari ini kita bisa lewati semuanya di situasi pandemik ini. Kalau hari ini kita bisa tetap kuat dan sehat, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Oleh karenanya mari kita bersyukur atas semua yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Saya ajak kita bangkit beri bersama-sama yuk. Mari kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita atas segala pertolongannya, segala berkatnya, segala keselamatannya, dan segala kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja kita, amin. Mari kita naikkan pujiannya kembali yuk. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah keselamatanku, mazmur dan amin. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
percaya Yesus Raja di atas segala raja, yang percaya Dia adalah Tuhan keselamatan dan mazmur kita, angkat tangan kita semua yuk sama-sama. Haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita semua yuk. Semua yang percaya berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita kenal bukan hanya Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha suci, maha kudus, yang tak terjangkau dan tak terselami. Tapi Allah yang kita kenal adalah Allah yang dekat, Allah yang beserta kita, Allah yang selalu hadir di dalam setiap pergumulan dan perjalanan hidup kita. Itulah yang membuat kita semua dalam menghadapi apapun, percayalah Tuhan selalu ada bersama kita. Tangannya terulur bagi kita, hati dan matanya terarah bagi kita untuk menolong dan memberi kemenangan buat kita. Amin saudara. Yang setuju dan percaya bahwa Tuhan beserta kita, menolong dan memberi kemenangan bagi kita, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan, kemenangan di dalam Engkau. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan
beserta dengan kami. Kalau Engkau ada di pihak kami pasti akan raih kemenangan demi kemenangan. Semua yang percaya, mari sama-sama serukan. Sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan yang Kau berikan bagi kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai bukti kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari katakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat di dalam-Mu. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Lewat apapun yang terjadi, biar kami tetap kuat di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang beri kemenangan bagi kami. Oh, haleluya. Ada mujizat dalam
bersamamu. Shalom saudara-saudaraku, tak terasa kita masuk bulan ke-9 beribadah secara online. Kita terus berdoa supaya pemerintah secepatnya dapat menemukan vaksin dan membagikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia ini. Memang bukan hal yang mudah, perjuangan yang cukup panjang dan berat negara-negara yang untuk menemukan vaksin. Kita berdoa terus karena ini demi kepentingan kita juga, termasuk kepentingan gereja supaya gereja kembali ibadah secara normal. Tetaplah setia saudaraku ibadah secara online. Saya sangat menghormati dan menghargai saudara yang setia terus beribadah, menghormati ibadah dengan cara ibadah tepat waktu, beribadah dengan pakaian yang sopan, beribadah dengan hikmat, bukan sambilan, tapi dengan hikmat mengikuti ibadah yang hanya 1 jam lebih. Seperti kita beribadah dalam gedung gereja, berdoa yang benar, bernyanyi yang benar, mendengar firman dengan baik, simak dan taati firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman. Kita baru saja memuliakan Tuhan dengan pujian, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami membuka hati untuk Engkau bicara kepada kami. Engkau menjelaskan kami sesuatu hal berhubungan dengan bukan kehidupan tapi kematian. Kami perlu belajar karena kedua hal ini terjadi pada kehidupan kami. Kami meniti kehidupan, kami juga mengalami kematian. Bapa Surgawi, dengan pengajaran-pengajaran firman-Mu beberapa sesi ini, kami makin faham tentang hidup di sini dan kelanjutan hidup di seberang sana. Roh Kudus membantu kami untuk mengerti dan mentaatinya. Dalam nama-Mu Tuhan kami yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, untuk khotbah kali ini masih masuk ke sesi yang ketiga tentang kematian. Saya memberikan tema firman Tuhan misteri. Misteri cara mati seseorang, ya, entah itu orang dunia atau anak-anak Tuhan. Saya menyebutnya misteri kematian, menjadi sesi yang ketiga dari seri kematian itu. Pandangan umum tentang kematian adalah jika manusia mati, manusia lahir, manusia mendapatkan jodoh. Nah, ketiga hal ini dipandang secara umum adalah hal-hal yang tidak bisa ditentukan. Dengan bahasa lain, Tuhanlah yang menentukan kelahiran seseorang. Ya, dia lahir di mana, pada keluarga mana, di bangsa apa, Tuhan yang menentukan. Yang kedua, ketika dia telah dewasa, dia mendapatkan jodoh teman hidup seumur hidupnya, itu pun katanya pemberian Tuhan. Herannya, pemberian Tuhan itu bisa dicerai. Mestinya kalau kita sadari pemberian Tuhan, iya dilakukan, hidup bersama, berdampingan, dipertahankan sampai maut memisahkan kita. Itu baru kita akui sebagai pemberian dari Tuhan. Yang ketiga, pandangan umum mengatakan bahwa kematian juga bukanlah pilihan kita, merupakan penentuan Tuhan. Kapan kita mati, di mana kita mati, dan cara kita mati. Nah, untuk kali ini saya lebih banyak menekankan, mendalami tentang cara mati seseorang. Nah, dari ketiga hal ini, kelahiran kita, jodoh kita, dan kematian kita adalah ketentuan Allah. Tapi bagi saya, dari tiga hal ini, dua itu sesungguhnya tidak selalu semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Contoh, ya, kalau kita ingin mendapatkan jodoh, menurut saya jodoh itu tidak selalu pemilihan Tuhan 100%. Jodoh itu tidak selalu di tangan Tuhan, tapi jodoh juga atas kerjasama kita dan Tuhan. Tuhan memberikan perintah di dalam firman Tuhan agar kita mencari jodoh yang seiman, yang seimbang, ya. Kalau bisa seimbang imannya, seimbang pendidikannya, seimbang pengetahuannya, seimbang wawasannya, seimbang karakternya, dan seterusnya, termasuk pendidikan.
Saudaraku, nah dengan mata kita, dengan kecerdasan kita, dengan kedewasaan kita, kita coba memilih teman hidup kita yang kita anggap seimbang untuk kita, yang kita anggap cocok buat kita untuk kita jalan bersamanya seumur hidup. Jadi jodoh kita itu tidak selalu datang dari Tuhan, juga hasil kerjasama kita dan Tuhan. Yang kedua, selain jodoh adalah kematian. Bagi saya juga kematian bukan selalu ditentukan oleh Tuhan. Tapi kematian juga bisa disebabkan oleh kita. Saya coba terangkan kepada saudara. Menurut pengamatan saya, beberapa kemungkinan penyebab kematian seseorang. Pertama, kematian bisa disebabkan karena kebodohan atau kurangnya pengetahuan kita. Contohnya umpamanya, kalau saudara baru saja mengendarai kendaraan, kurang pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas, kurang pengetahuan bagaimana mengendarai kendaraan di jalan tol. Nah, itu bisa bahaya, saudara, bisa mendatangkan maut. Ya, ada banyak lagi hal-hal lain. Umpamanya, saudara sering kali pergi berpetualang ke danau-danau, sungai-sungai atau laut. Nah, kalau saudara kurang pengetahuan tentang berenang, satu kali bisa tenggelam dan mengalami kematian. Hal yang kedua, penyebab beberapa kemungkinan orang bisa mengalami kematian karena kelalaian. Lalai sehingga melakukan pelanggaran. Pelanggaran bisa disebabkan oleh diri sendiri atau pelanggaran dikerjakan oleh orang lain. Jadi orang lain yang melanggar sebuah peraturan, kita yang kena penyebabnya atau kita kena dampaknya. Contoh mamanya, seorang berkendaraan ugal-ugalan, lalai dia mengikuti aturan, melakukan kecepatan di atas keharusan atau melanggar beberapa rambu, akhirnya terjadi tabrakan. Yang celaka selain diri dia, kita juga kena celaka karena kita berada dekat dengan dia. Yang ketiga, kemungkinan kematian itu bisa disebabkan karena bencana, musibah, kecelakaan tadi, kejahatan orang lain, virus, akibat perang di 1-2 negara. Ini bisa menyebabkan kematian. Dan yang keempat, tentunya di atas segalanya terjadinya kematian pada seseorang. Itu pasti karena seizin Tuhan. Bagaimanapun cara mati seseorang itu, kalau seizin Tuhan maka terjadi. Kalau bahasa lain, kalau Tuhan tidak izinkan, maka kematian juga akan tidak terjadi. Saudaraku, timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana dengan kematian yang tidak wajar? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan banyak orang turun-temurun sampai sekarang. Ditanyakan kepada kita, gimana tuh ya dengan orang yang mati tidak wajar? Nah, kira-kira mati yang tidak wajar itu seperti apa? Bagaimana kalau hal itu terjadi pada anak-anak Tuhan? Terjadi pada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang rohani, anak hamba-hamba Tuhan yang baik hati. Mati tidak wajar, mati dengan cara yang tidak wajar. Ya, bagaimana cara mati yang rohani? Bagaimana cara mati yang berkenan di hadapan Tuhan? Nah, ini agak sulit untuk menjawabnya, saudaraku, karena Alkitab tidak pernah memberikan kriteria bagaimana menentukan kematian seorang yang berkenan. Tapi Alkitab memberikan contoh orang-orang yang berkenan mati dengan cara yang tidak wajar atau tidak biasa, tidak umum, begitu ya. Nah, kalau Alkitab tidak menyatakan seperti itu, kita sulit menemukan rumusan-rumusannya, tapi kita coba untuk menjelaskan kepada saudara. Yang saya tahu sebaliknya, Alkitab mengajarkan bukan bagaimana mati yang berkenan, tapi bagaimana hidup yang berkenan. Nah, itu Alkitab tuliskan. Jadi kalau begitu, nampaknya cara mati yang berkenan tidak terlalu dipentingkan oleh Alkitab. Alkitab lebih mementingkan bagaimana cara hidup yang berkenan. Jadi kalau cara hidup yang berkenan, mati apapun oke. Tapi kalau cara hidup tidak berkenan, mati yang paling baik pun tidak oke. Tidak oke. Kita melihat yang pertama, cara mati manusia pertama. Jadi ada contoh manusia yang normal atau cara mati yang biasa, cara mati yang wajar itu mungkin dijelaskan oleh Alkitab seperti Adam. Adam adalah manusia pertama, dituliskan dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai ke 5.
Di sini dituliskan bahwa inilah daftar keturunan Adam. Dari dirinya sampai kepada anak-anaknya. Pada waktu itu Adam manusia pertama itu diciptakan oleh Allah. Diciptakannya menurut gambar. Kalau bahasa kitab Kejadian mengatakan segambar dan serupa. Manusia Adam dan Hawa itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Laki-laki dan perempuan itu. Lalu Allah memberkati mereka dan memberikan nama mereka manusia pada waktu mereka diciptakannya. Setelah Adam hidup berapa lama? 930 tahun. Wow, umur yang cukup panjang. Kalau ada manusia sekarang saja umur di atas 100 sudah dianggap paling panjang di dunia. Adam mencapai usia 930 tahun. Ia memperanakan anak laki-laki juga menurut rupa dan gambar Allah. Lalu memberi namanya Set. Umur Adam setelah memperanakan Set kurang lebih 800 tahun. Jadi waktu Adam berumur 18 tahun, ia melahirkan atau dia mendapat anak bernama Set. Ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai 930 tahun lalu ia mati. Dari ayat ini saudara dapat gambaran. Yang pertama, Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini ada maksudnya, ada artinya. Artinya apa? Artinya manusia diciptakan awalnya sebelum ada dosa itu abadi. Seperti Allah abadi, Allah punya program menciptakan manusia abadi. Maksudnya manusia diciptakan tidak dirancang untuk mengalami kematian. Itu maunya Allah dari awal. Jadi dari mana datang kematian? Kematian itu disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Sesuai dengan tulisan Kejadian pasal 2 ayat 17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan, hei Adam, buahnya. Sebab pada saat engkau memakan buah itu, pastilah engkau mati. Jadi kematian datang ketika dosa diperbuat oleh Adam dan Hawa. Awalnya Allah tidak merancang kematian ini, atau dengan bahasa lain, jika Adam dan Hawa seumur hidupnya tidak melakukan tindakan pemberontakan dan dosa, maka Adam Hawa tidak akan mengalami kematian. Umurnya abadi seperti Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Kematian Adam Hawa dialami 3. Pertama, kematian jasmani dengan catatan tubuhnya setelah mencapai usia suntuk, meninggallah ia, tubuhnya kembali menjadi tanah, membusuk dan hancur. Lalu kematian kedua, kematian rohani. Terpisah Adam Hawa secara rohani, terpisah dari Allah karena ia berbuat dosa. Kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Jadi setelah Adam Hawa mati, jika tidak bertobat, keturunan dari Adam dan Hawa jika tidak bertobat, maka kematian kekal akan dialami, yaitu neraka selama-lamanya. Saudaraku, ada pandangan tentang kematian atau misteri kematian yang terjadi. Jika terjadi kematian yang tidak wajar, biasanya manusia entah agama apapun mengatakan begini, waduh matinya itu nggak bagus ya, matinya nggak wajar ya, dosanya pasti banyak tuh. Jangankan mati, sakit aja seringkali orang salah menilai. Kena kanker, wah dosanya banyak tuh. Kecelakaan tuh dosanya banyak tuh. Ya, dirampok orang tuh dosanya banyak tuh. Ya, dijahati orang tuh dosanya banyak, karmanya besar gitu. Lalu pernah terjadi di zaman Yesus, ada seorang yang mati, darahnya dicampur dengan darah korban binatang. Lalu ada juga yang mati ketiban menaranya roboh, orang itu mati. Nah, Yesus memberi jawaban dan penjelasan atas kematian ini. Dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 tertulis demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang kepada Yesus membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang mati. Darahnya itu dicampur oleh Pilatus. Nah, Pilatus jahat juga ini. Dicampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Lalu Yesus menjawab,
kepada orang itu. Nah tuh Tuhan Yesus, orang-orang Galilea itu dosanya banyak ya, sampai matinya pun darah dicampur oleh darah binatang. Lalu Yesus menjawab, apakah kamu menyangka orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa orang Galilea yang lain yang matinya biasa-biasa saja? Karena mereka mengalami nasib seperti itu? Tidak, kata Yesus. Yesus menjawab, tidak. Kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat. Nah, Yesus menjelaskan lagi, yang terpenting itu bukan cara matinya, tapi hidupnya. Kalau tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Atau Yesus jawab lagi, kalau sangkamu yang 18 orang itu ada yang pernah mati tertimpa menara dekat Siloam. Ya, Siloam pernah alami gempa, lalu menaranya menimpa belasan orang, lalu kurang lebih 18 orang mati. Apakah lebih besar kesalahannya daripada kesalahan orang lain yang diam di Yerusalem? Yesus jawab, tidak. Kataku kepadamu, tidak. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, ditekankan lagi oleh Yesus, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Saudaraku, dari ayat ini jelas bahwa mati karena musibah, karena kecelakaan, dianggap tidak wajar oleh banyak orang, dianggap banyak dosanya, ya jahat kehidupannya, adalah keliru. Ini termasuk mitos yang salah, mitos keliru. Ya, kalau orang mati dengan cara yang tidak biasa, saya tidak bilang wajar ya, tapi tidak biasa, tidak seperti kematian orang-orang yang lain. Jangan cepat-cepat dihakimi, dosanya banyak, hidupnya jahat. Yang berhak menghakimi cuma Tuhan, bukan Anda. Berapa banyak kematian yang dianggap dosanya besar. Beberapa contoh saya beritahu kepada saudara. Ya, ada orang-orang katanya akibat tindakan teroris matinya, dosanya banyak, kena bom meledak tuh, tubuhnya hancur sampai nggak sempat dikubur, dibantai orang tuh, matinya kok mengerikan. Akibat dari musibah, kena tanah longsor, kena tsunami, kena gempa, dianggapnya dosanya banyak. Ya, ketika satu daerah kena tsunami dan gempa, langsung orang-orang berkata, tuh berkaca ya, dosa udah begitu banyak, jangan lagi berbuat dosa yang baru gitu. Ya, terlalu gampang, terlalu cepat kita menghakimi satu daerah, satu wilayah tertentu. Lalu akibat kejahatan orang lain, dibunuh, wah ada mati dibunuh tuh, dosanya banyak, matinya nggak wajar, kasihan ya, matinya dibantai, ya matinya akibat peperangan, sehingga banyak mengalami kesusahan dari mulai kelaparan sampai kesulitan hidup, akibat dirampok dan terbunuh. Lalu yang keempat, akibat penyakit yang berbahaya, kena penyakit kanker, dosa nggak penyakit kanker? Kena HIV, dosa nggak itu? Ya, HIV kan bisa saja penyebabnya memang hubungan badan, tapi bisa orang yang ke dokter gigi juga bisa kena HIV, ya, atau tertular dengan cara-cara yang lain yang kita nggak tahu, jarum suntik atau pakaian, ya, banyak hal terjadi. Tersentuh dengan orang kena HIV dalam hal tertentu, kita nggak tahu, kena COVID. Corona, apakah banyak dosanya? Dan yang kena corona itu bukan jemaat awam, tapi beberapa pendeta juga, dokter-dokter yang baik juga yang mengabdi, mati ratusan orang. Apakah mereka juga banyak dosanya? Nah, kita kan tidak bisa menilai begitu rupa Bapak Ibu. Terlalu dini, terlalu cepat kita menghakimi kematian orang. Yesus sudah memberi tanggapan yang jelas tadi pada Lukas pasal 13 ayat 2 dan 4 dengan jelas, saya ulang kembali. Jawab Yesus, apakah sangkamu orang Galilea yang mati dengan dosa seperti itu, dengan mati dengan cara seperti itu, dosanya lebih besar daripada orang Galilea yang lain? Atau orang-orang yang mati dengan cara seperti itu, dosa lebih besar daripada orang yang mati biasa? Ayat keempat juga Yesus mengulang kembali, apakah sangkamu 18 orang yang mati ketiban menara itu di Siloam, kesalahannya lebih besar daripada orang yang mati biasa di rumah sakit atau mati karena tua di kota-kota yang lain? Tidak, tidak. Jawabannya, bukan selalu orang mati dengan cara yang tidak biasa dianggap berdosa besar, saudaraku. Jangan terlalu cepat menghakiminya.
Mengapa ada cara mati yang tidak biasa, tidak wajar? Ya. Tetapi bukan karena dosa besar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya tentu jawabannya kita tidak tahu. Karena kematian itu misteri. Seperti yang saya ungkapkan dari awal. Lahir di mana kita nggak bisa milih. Ya kita lahir keluarga siapa kita nggak bisa milih. Kalau saya bisa pilih saya lahir di Amerika. Lahir jadi anak bule gitu ya. Atau lahir jadi satu bangsa yang maju di Finlandia atau negara-negara yang sudah nyaman di Swiss begitu. Kalau sekarang mungkin lahir di Tiongkok hebat. Kan nggak bisa pilih. Lahir itu bukan pilihan. Lahir itu takdir Allah. Dengan kata lain Allah yang mengizinkan kita lahir. Dan Allah juga mengizinkan kita cara kita mati. Saya berikan contoh. Bagaimana mati orang-orang kudus, bagaimana mati murid-murid Yesus yang dianggap oleh kita tentu orang-orang yang sangat percaya, orang-orang yang sangat berjasa, orang-orang yang berkenan, orang-orang yang telah berkorban sampai kepada nyawanya. Matinya tidak wajar. Coba perhatikan. Kita kenal mungkin ya Rasul Matius. Matinya disiksa, dibunuh di Ethiopia, di Afrika. Murid yang kedua bernama Markus. Matinya diseret kuda di Alexandria itu di Mesir. Lukas, dokter Lukas itu matinya digantung di Yunani setelah khotbah. Petrus matinya di Yerusalem disalibkan dengan kepala terbalik. Yang kelima Yakobus saudaranya Yesus sendiri, saudara kandungnya mati dilempar dari bumbungan bait Allah. Nah itu belasan meter lempar ke bawah mati, mungkin pecah kepalanya. Yang keenam Yakobus. Tadi saudara Yesus ini anak Zebedius. Ya masih ada saudara Yohanes begitu. Mati dipenggal di Yerusalem. Bartolomeus mati dicambuk, dikuliti. Bukan aja kulitnya yang rusak hancur tapi dagingnya pun pecah. Andreas murid Yesus yang ke-8 mati disalibkan dengan bentuk salib silang begitu di Yunani. Thomas matinya ditusuk dengan tombak di India. Mati syahid mereka. Yang ke-10 Yudas saudara Yesus mati dipanah. Yang ke-11 Matias pengganti Yudas Iskariot. Matinya dirajam dan dipenggal kepalanya. 12 Yesus sendiri matinya disalibkan di Bukit Golgota. Dan hanya satu murid Yesus yang mati hingga tua. Itu pun pernah mengalami beberapa kali aniaya. Hampir dia mati. Semua mati secara sahid. Matinya mengerikan, tidak ada yang wajar matinya. Matinya tidak biasa seperti kebanyakan orang. Tapi mereka dianggap mati mulia di hadapan Tuhan. Mereka disanjung, mereka dianggap sebagai orang-orang syahid. Mereka mendapat upah mulia ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi kita juga bisa melihat mati seseorang, bisa kita lihat penyebabnya apa. Kalau karena Injil, kalau karena kebenaran, kalau karena kehidupan yang benar, ya mati atau membela kebenaran. Mati yang sangat indah sekali di mata Tuhan, walaupun dengan mati yang tidak biasa, tidak wajar. Orang-orang kudus dituliskan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11, matinya sangat dihormati Tuhan. Firman-Nya berkata begini, ketika anak domba Yesus Kristus itu membuka meterai, yang kelima Yohanes, Rasul Yohanes itu melihat di bawah mezbah, di bawah persembahan ada jiwa-jiwa mereka yang pernah dibunuh oleh karena kebenaran firman Tuhan dan oleh kesaksiannya yang mereka sampaikan, yang mereka miliki. Mereka dibunuh oleh karena firman, mereka dibunuh oleh karena kesaksian yang benar. Dan jiwa mereka yang dibunuh itu berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya Tuhan penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami. Berarti mereka itu dibantai, mereka itu dibunuh, mereka itu mati syahid. Kepada mereka yang diam di bumi, kepada mereka masing-masing diberikan. Mereka itu yang telah mati dengan tidak wajar diberikan sehelai jubah putih. Itu lambang kemuliaan, lambang berkenan Tuhan kepadanya. Itu di sorga kejadiannya. Kepada mereka dikatakan, biarlah engkau istirahat lebih dahulu sedikit waktu lagi hingga nanti genap jumlah kawan-kawan pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara seiman yang dibunuh nanti sama seperti mereka. Bayangkan, matinya tidak wajar tapi tempatnya kudus, dihormati, dimuliakan di hadapan malaikat-malaikat Tuhan di sorga. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan saudaraku,
Cara mati adalah misteri. Kita sungguh tidak mengerti, tidak tahu bagaimana cara mati kita. Kita pun tidak tahu kapan kita mati. Hanya Tuhan yang berdaulat dan mengizinkan kapan seseorang itu mati dan caranya dia mati. Yang kedua, jadi yang namanya Tuhan berdaulat, bisa seseorang mati di darat, bisa mati di laut, bisa mati di udara, bisa mati dengan cara wajar, bisa mati tua, bisa mati kecelakaan, dibunuh, macam-macam. Semua seizin Tuhan. Kedua, sebagian hidup dan kematian adalah hasil menurut saya kerjasama kita dengan Tuhan. Artinya tidak melulu itu karena Tuhan. Coba bayangkan, saya punya rumusan. Kalau saudara dan saya mau umur panjang, tentu kita menjaga diri. Tuhan menginginkan hal ini. Kalau kita menjaga diri dengan baik, umpamanya makan yang baik, menjaga tubuh dengan baik, berolahraga, istirahat, tidur, ya makan yang sehat, umur kita kan lebih panjang. Tuhan sangat menghormati upaya kita menjaga hidup kita. Sementara kalau saudara yang tinggal di pinggiran jalan kereta, terlalu gampang dikit-dikit main di jalan kereta, kadang-kadang tidur di jalan kereta, mana lebih panjang umurnya? Tentu secara logika orang yang tinggal jauh dari jalan kereta, yang menjaga hidupnya, tidak merokok, tidak begadang, tidak mabok, ya, menjaga tubuhnya begitu rupa, cek tubuh dengan baik, tekanan darah tinggi, diabetesnya segala macam, tentunya umur akan lebih panjang dibanding orang yang makan sembarangan, makan serampangan, begadang, tidur di kereta api, jauh lebih cepat mati, saudara. Makanya butuh kerjasama kita dengan Tuhan. Tidak melulu mati di tangan Tuhan. Yang ketiga, jauh lebih penting bagaimana atau kemana kita akan pergi setelah kematian daripada cara kita mati. Orang suka pusingkan, waduh cara mati itu gak bagus tuh. Pusingkan. Yang paling penting coba perhatikan, jika Anda nanti mati, agamamu, keyakinanmu membawa engkau kemana? Kalau engkau berkata mudah-mudahan, nah itu Anda mesti pikirkan tuh. Kalau mudah-mudahan ya jangan mati. Jangan sampai engkau mau mati sebelum ada kepastian masuk sorga. Untuk mendapat kepastian masuk sorga, sudah butuh penebus. Satu-satunya yang dapat menebus dosa saudara sebagai juru selamatmu cuma Yesus. Hanya ada satu Tuhan yang turun menjadi manusia yang menebus dosa saudara dengan kematiannya. Setelah engkau percaya kepada Dia, dosamu ditebus, maka engkau mati dibawa ke seberang sana, Firdaus namanya. Itu jauh lebih penting daripada cara kita mati. Anda caranya matinya bagus, mulus, mati di tempat tidur, matinya perlahan-lahan, nafasnya sedikit demi sedikit, tanpa rasa sakit, tidak ada penyakit, matinya pelan-pelan. Tapi kalau mati sudah itu masuk neraka, buat apa mati begitu? Nggak ada guna juga. Saudaraku, yang keempat, jika kita hidup sekarang, Anda dan saya masih hidup, jangan anggap itu kebetulan. Jangan juga kita berkata, oh karena saya, tadi kan Pak Samuel ngomong, Pak Pendeta ngomong, kalau saya jaga hidup maka saya akan panjang umur. Tidak melalui kita, tapi juga karena anugerah Tuhan. Kan saya bilang tadi kerjasama. Bagian kita dalam menjaga hidup kita, tapi bagian Tuhan Dia memberi kesempatan buat kita. Kalau saudara dan saya sampai sekarang masih hidup dengan baik-baik, Tuhan sedang memberi kesempatan. Kesempatan itu apa? Kesempatan untuk memperbaiki pertobatan saudara. Ada banyak sekali orang Kristen yang sudah bertobat tapi belum sungguh-sungguh, belum diisi dengan kehidupan yang serius atau pertobatan yang serius. Yang kedua, saudaraku, tunjukkan pertobatanmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tuhan masih beri kesempatan. Kalau besok masih hidup, pakai hari esok untuk membenahi pertobatan saudara. Kedua, jika sampai besok, hari ini dan besok sudah masih diberi kehidupan, maka Tuhan sedang memberi kesempatan saudara membekali. Saya sudah khotbahkan minggu yang lalu, nanti setelah kita mati walaupun kita sudah Kristen, dosa kita diampuni, kita akan menghadapi pengadilan Kristus dalam 2 Korintus 5 itu untuk menerima upah. Nah, upah itu adalah hasil dari bekal. Setelah kita percaya Yesus, kita perlu mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik itu dicatat dalam buku kehidupan Tuhan untuk menerima upah. Sekarang kesempatannya, pakai untuk bekali. Yang ketiga, jika sampai sekarang saudara-saudara dan saya masih diberi kesempatan hidup,
Berarti gunakan hidup kita lebih baik. Lebih berguna. Bukan menumpuk kekayaan yang akan saudara tinggalkan. Itu salah sasaran. Gunakan hidup ini ya untuk makin berkenan ke atas kepada Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Jadi yang namanya hidup itu seperti salib. Berkenan kepada Tuhan, bermanfaat bagi sesama. Di dalam salib Tuhan itu membuat hidup kita berkenan. Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang kelima, cara mati yang tidak wajar saya ingatkan, tidak dapat diubah, tidak dapat ditebus, tidak dapat diganti. Oh dia memang matinya nggak bagus ya karena kecelakaan. Ayo supaya nanti dia di sana sebangnya bagus, di seberang sananya nyaman, kita semayamkan. Nah, kan sebelum orang dikubur mayat itu semayamkan. Ditaruh di tempat ruangan duka yang bagus, mahal, sewa ruangan yang besar. Kemudian dikasih gorden yang mewah, kasih bunga-bunga di mana, didekor begitu Pak. Sampai kadang ratusan juta untuk mendekor. Apakah dengan dekorasi tempat persamaan akan mengubah kehidupan kita di seberang sana? Tidak. Tidak. Lalu apakah dapat diubah dengan doa-doa yang banyak? Oh kita minta doa pendeta Anu yang terkenal, pendeta Anu, seluruh jemaat disuruh berdoa, ya, pengantarnya banyak dengan tetesan air mata, rasa kehilangan. Supaya Tuhan jadi terharu? Tidak, tidak akan berubah. Ya karena kehidupan tidak dipakai dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, cara mati tidak wajar pun tidak bisa diubah dengan upacara-upacara yang mahal. Panggil orang-orang pintar, panggil pendeta-pendeta terkenal, dibayar mahal segala macam. Tidak akan berubah, tidak akan berubah. Bahkan dikubur di tempat yang mewah, katanya view-nya bagus, di depannya sungai. Tanahnya tinggi supaya bisa lihat pemandangan. Untuk apa udah mati gak bisa lihat pemandangan? Dekat sungai kalau kecebur gak bisa berenang juga. Percuma. Saudaraku, tidak akan berubah keadaan kita. Kalau seorang tidak bertobat. Kalau seorang tidak ditebus dosanya oleh Yesus. Tidak mau percaya Yesus. Maka dia akan mati binasa. Mati sudah susah. Matinya mengerikan. Setelah mati masuk neraka. Betapa malang dia. Kematian akan menjadi indah walaupun mati dengan cara yang tidak baik, tidak wajar. Kematian akan jadi indah jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Jika pertobatan kita pertobatan yang sejati, pertobatan keselamatan dijaga sampai nafas terakhir dengan cara hidup yang benar. Sebagai pertanggungan jawab pertobatan kita hidup yang benar. Seperti dikatakan dalam Lukas pasal 13 tadi yang Yesus sampaikan kepada kita. Tidak kataku, jika engkau tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa. Diulang Yesus ayat kelima. Ya, kata Yesus padanya, jika kamu tidak bertobat dengan cara apapun kamu mati, percuma. Kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Begitulah saudaraku pesan firman Tuhan hari ini. Bagaimanapun engkau mati tidak terlalu penting. Yang penting adalah pertobatanmu dan setelah engkau mati engkau pergi kemana. Pastikan tempatmu adalah Firdaus. Duduk di pangkuan Abraham, tinggal bersama dengan Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa saudara-saudaraku. Sambil saudara merenungkan firman Tuhan, tundukkan kepala saudara. Saya ingin ingatkan kepada saudara. Jangan pusingkan bagaimana engkau mati. Tapi pusingkan bagaimana engkau hidup. Jangan pusingkan bagaimana cara engkau mati. Tapi pusingkan dari sekarang bagaimana cara kita hidup berkenan di mata Tuhan. Terus pikirkan dan gumul itu. Bagaimana Tuhan saya makin berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami makin serius Tuhan. Dari pertobatan awal hingga sekarang kami menjaga cinta mula-mula itu dengan baik. Hingga membuat kami makin mencintai Tuhan dengan cinta yang makin dewasa. Makin matang, makin mengerti makna dan tujuan hidup kami. Jauh lebih penting bukan cara mati. Tapi bagaimana setelah kematian kami pergi yang pasti ke tempat Firdaus itu.
Kalau kami tahu hari ini, besok mungkin kami masih diberi kesempatan hidup, berarti Tuhan sedang memberi kesempatan buat kami untuk membekali kehidupan, untuk membenahi pertobatan, untuk menggunakan kehidupan ini sebaik mungkin. Apa yang ada pada kami, harta, kekuatan, daya, tenaga kami gunakan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama kami. Itulah tujuan hidup kami ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang telah Kau tebus. Jangan sampai kematian-Mu di kayu salib menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu kami telah berdoa dan memohon. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami terus berjalan hidup berkenan sepanjang hidup kami sampai garis akhir. Amin. Saudaraku, kita telah sampai khotbah seri kematian sampai sesi yang ketiga. Jika berkenan minggu depan kita akan membahas sesi yang keempat tentang kematian yang nyaman, kematian yang enak, disebut dengan eutanasia. Apakah eutanasia itu berkenan? Nah, kita akan bahas minggu depan. Jadi kalau begitu jangan tinggalkan ibadah secara online. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, saya sampaikan beberapa pengumuman tentang Natal kita yang akan diselenggarakan di bulan Desember yang tinggal 1 bulan lagi. Natal Wanita WBI Palem, khususnya GBI Palem, jatuh pada tanggal 11 Desember Jumat jam 7 malam. Catat saudara, WBI Natal 11 Desember Jumat jam 7 malam. Pemuda atau youth di Palem Lestari Sabtu 19 Desember jam 6 sore. Pemuda perayaan Natalnya di Palem hari Sabtu tanggal 19 Desember jam 6 sore. Tunas remaja GBI Palem Lestari Minggu 20 Desember jam 11 pagi. Tunas remaja atau teen Minggu 20 Desember jam 11 pagi. Sekolah minggu atau anak-anak, perayaan anak-anak Palem, perayaan Natalnya jatuh pada tanggal 20 Desember. Sama dengan Tunas, ya tanggal 20 Desember jam 8 pagi, lebih pagi dari Tunas. Tunas jam 11, sekolah minggu jam 8. Sementara umum, gabungan Palem dan Gading, perayaan Natalnya jatuh pada hari Kamis tanggal 24 Desember. Jadi malam Natal kita lakukan perayaan Natal bersama jam 7 malam, malam Natal secara online seluruhnya. Dan tambahan, Natal Sekolah Minggu Kelapa Gading Plaza Pasifik jatuh tanggal 25 setelah Natal umum. Lalu Natal Sekolah Minggu Kelapa Gading 25 Desember jam 9 pagi. Itulah kurang lebih perayaan Natal ya tiap komisi dan ibadah umum yang perlu kita support dan dukung dengan cara ayo kita bantu memberi sumbangan sesuai dengan kas gereja. Masing-masing sudah diterapkan, sudah disampaikan, nanti diumumkan. Tapi jemaat Tuhan menuliskan persembahan atau persembahan transfer saudara dituliskan untuk sumbangan Natal atau untuk perayaan Natal GBI Kasih Kristus. Tuhan memberkati, saya telah melihat beberapa saudara yang telah memberikan sumbangan Natalnya, merespon dengan baik. Saya yakin apa yang sudah tabur akan saudara tuai, Tuhan kembangkan taburan saudara. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama, lalu kita mengangkat tangan sambil merindukan penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan, ibadah telah selesai. Kami merenungkan atas firman yang telah 3 minggu ini berturut-turut. Terus membicarakan tentang kematian. Betapa kami dikukuhkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, sekaligus kami ditegurnya. Supaya hidup kami makin berkenan. Tolong Tuhan, kami sadari hidup ini cuma sekali dan sangat singkat. Bantu kami untuk mempersiapkan hidup ini sebaik mungkin, karena hidup ini adalah tugas sementara bagi kami di bumi ini. Sekarang sertai perjalanan kami agar kami selalu berkenan sepanjang hari.
Angkatlah tanganmu saudaraku, terimalah berkat. Damai Bapa, kesukaan Bapa, cinta Yesus Kristus, perlindungan kekuatan dari Roh Kudus akan bersama saudara membuat saudara berkomitmen kuat melaksanakan hidup makin berkenan di hadapan Tuhan tiap-tiap hari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.